Halo semuanya, perkenalkan nama aku Winda Fitriani. Aku di sini akan membahas tentang upaya konselor dalam meningkatkan sosial skill mahasiswa introvert. Konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan memberikan nasihat kepada seorang klien yang sedang mengalami masalah. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Manusia akan bersosialisasi dengan orang lain dengan proses interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan antar individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Persoalan-persoalan kehidupan manusia dilihat dari sisi sosial, semakin hari semakin banyak dan makin kompleks. Selama proses kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, atau interaksi, keterampilan yang diperlukan setiap orang dalam bersosialisasi dengan orang lain yaitu adalah social skill. Social skill adalah kemampuan seseorang untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya, yang meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, dapat mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi, sekaligus menemukan penyesuaian sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu. Berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain adalah suatu yang menjadi nilai tersendiri di hadapan orang lain. Ada individu yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memulai menjalin hubungan dengan orang lain, membuat orang tersebut jauh dari kegiatan sosial dan lebih menutup diri, sehingga tidak memiliki banyak teman. Tipe kepribadian tersebut termasuk kepribadian introvert atau kebalikan dari ekstrovert. Kaum introvert mendapat spirit mereka dari pengalaman diri sendiri. Dan ketika mendapatkan stimulus terlalu banyak dari luar akan mengakibatkan perasaan tidak nyaman, seperti kegelisahan dan kebutuhan pikiran. Individu introvert merasa lebih nyaman ketika berada di lingkungan yang stimulusnya sedikit. Kehidupan sosial seorang introvert tentunya berbeda dengan individu ekstrovert. Tapi bukan berarti mereka yang ekstrovert tidak menyukai berteman atau menjalin hubungan dengan introvert. Justru banyak individu yang awalnya merupakan tipe introvert, perlahan-lahan berubah menjadi tipe kepribadian ekstrovert karena pergaulan atau gaya hidup di suatu lingkungan baru. Orang dengan tipe kepribadian ekstrovert memiliki ciri periang, sering berbicara, lebih terbuka, dan lebih dapat bersosialisasi. Sedangkan ciri-ciri orang dengan kepribadian introvert adalah memiliki sifat pemalu, tidak banyak bicara, dan cenderung berpusat pada diri mereka sendiri. Tipe kepribadian yang dimiliki ini akan mempengaruhi bagaimana individu dalam menghadapi tuntutan, beban, serta masalah yang ditimbulkan. Beberapa masalah yang berkaitan dengan social skill yang dialami mahasiswa introvert antara lain: yang pertama, tidak mampu mengemukakan pendapat dan memulai percakapan. Beberapa mahasiswa dengan kepribadian tertutup kesulitan beradaptasi dan pastinya mengalami kesulitan mengemukakan pendapat. Hal ini membuat orang lain juga kesulitan berinteraksi dengannya. Yang kedua, kesulitan menemukan penyelesaian sesuai masalah. Kepribadian introvert berpengaruh terhadap individu dalam menyikapi lingkungan, terutama lingkungan sosial. Dan masing-masing punya cara pandang yang berbeda dalam merespon stimulus dari lingkungan. Individu introvert mendapatkan spirit dari pengalaman diri sendiri, dan ketika mereka menerima stimulus dari luar, banyak yang bisa membuat perasaan tidak nyaman, berupa kegelisahan. Yang ketiga, tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Upaya konselor dalam menghadapi klien atau mahasiswa. Yang pertama, tidak memotong saat ia berbicara. Biarkan mahasiswa tersebut menceritakan atau berbicara dalam membahas sesuatu.
karena dapat memungkinkan apabila seorang konselor memotong tiap pembicaraan, maka susah untuk ia memulai bicara lagi. Yang kedua, memulai percakapan. Seorang konselor mencari tahu permasalahan dengan memulai percakapan terlebih dahulu. Seorang introvert yang terkenal dingin, susah untuk memulai percakapan dengan orang baru. Yang ketiga, ulangi apa yang ia bicarakan. Bukan berarti semua pembicaraan harus diulangi, karena bisa jadi makna yang dimaksud orang introvert berbeda dengan yang kita artikan. Jadi intinya lebih mencari arti yang sama agar sudut pandangnya sama. Yang keempat, menemaninya. Karena seorang introvert kurang suka dengan keramaian dan lebih suka keheningan, maka dalam berdiskusi atau dalam rangka kegiatan konseling dapat mencari tempat yang nyaman sesuai dengan kepribadiannya. Yang kelima, mengenali lebih dalam. Seorang konselor bisa jadi seseorang baru bagi mahasiswa introvert. Mengenali seorang introvert bukanlah hal yang mudah, karena ia memiliki sifat yang susah ditebak, sehingga mengenalinya dengan perlahan dan tidak menyinggungnya yang terlalu sehingga ia tetap merasa nyaman. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.